Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV di mana saja berada. Ya, jumpa lagi bersama saya dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran sehubungan dengan sejarah Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hal ini ketika kita berbicara tentang Islam, ya tentu saja kita berbicara tentang sosok pembawa Islam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mengherankan ketika kita melihat dalam ranah perdebatan di mana saja ya, baik Muslim maupun non-Muslim, itu tentu saja dalam ranah perdebatan itu membawa sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelopor dari ajaran Islam. Yang tentu saja ketika Nabi Muhammad mengklaim bahwa dia adalah utusan kepada seluruh umat manusia, itu sebenarnya juga didukung oleh kebenaran bahwa para rasul itu diutus oleh manusia, tetapi hanya Nabi Muhammad saja yang diutus kepada seluruh umat manusia. Dalam hal ini tidak ada ajaran dari seluruh para rasul itu yang bertentangan, tetapi seiring masa tentu saja ada hukum-hukum yang dibatalkan ya. Misalnya ketika kita melihat di dalam Al-Quran bahwa Yesus juga ada yang membatalkan beberapa hukum sebelumnya, misalnya tentang makanan, yaitu ketika Nabi Isa alaihissalam berkata bahwa aku mengamalkan apa yang sebelumnya diharamkan kepadamu, ya ketika kita bisa melihat di dalam Al-Quran itu. Nah dalam hal ini ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad juga mengklaim bahwa dia adalah utusan Tuhan kepada seluruh manusia yang juga tidak meruntuhkan atau tidak merombak hukum para nabi sebelumnya. Bahkan itu mendukung juga ketika Yesus mengatakan bahwa aku datang tidak untuk merombak hukum para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Ya, itu Yesus berkata seperti itu. Nabi Muhammad juga di dalam surat kelima ayat 3 Allah berfirman bahwa sesungguhnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati lakum Islam Madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk menikmatku ya, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu ya. Seperti itulah kira-kira redaksi ayatnya ya. Nah, jadi dalam hal ini saya sapa dulu pemirsa yang ada di rumah, brainstorm ya. Mungkin di antara pemirsa mungkin ada yang mau ngobrol-ngobrol bareng, saya persilakan ya, mungkin mau masuk ngobrol-ngobrol sore, kita santai-santai aja sambil ngobrol jinnya, saya persilakan. Nah, jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan ya, saya juga sangat heran ya dengan saudara kita umat Kristen. Tentu saja tidak semua di antara mereka, tetapi kebanyakan mereka itu sangat benci dengan Nabi Muhammad SAW dengan bermacam-macam alasan yang sebenarnya itu tidak logis. Nah, mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu menyebarkan Islam dengan pedang, bahwa Al-Quran mencatat atau mencatut ya dari ajaran Yahudi dan Nasrani dan lain-lain seperti itu. Nah, tetapi yang kita sangat mengherankan lagi, poin yang terpenting yang mereka itu selalu saja ucapkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang pendusta. Nah, ini yang saya herankan, pemirsa. Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu adalah seorang pendusta gitu ya. Tetapi inilah poin yang akan kita tekankan nanti. Nah, oke. Jadi di sini dalam hal ini ya pemirsa, dalam hal ini kita melihat dari apa yang memang menurut keyakinan kita bahwa Muhammad SAW itu adalah manusia mulia. Nah, sekarang kita melihat kebenaran itu pemirsa. Apakah benar bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang pendusta, kontra seperti apa yang Muslim yakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang mulia? Kita akan bahas satu persatu ya pemirsa dengan beberapa alasan. Nah, kita melihat jika Nabi Muhammad itu adalah seorang pendusta, kita lihat ya yang poin pertama itu bahwa di dalam sejarah kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad yaitu ya di dalam sejarahnya itu ya kita bisa melihat
bahwa Nabi Muhammad itu terkenal sebagai seorang yang jujur. Misalnya kita bisa melihat dalam referensi-referensi. Nah, bahkan buku ini pemirsa, ya ini Karen Armstrong, ya. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang memang luhur, dapat dipercaya, bisa memegang amanah dan segala macam. Itu kata Karen Armstrong. Nah, kemudian kita juga akan melihat, ini saya sharekan pada pemirsa yang ada di rumah, ya bagaimana perkataan dari non-Muslim sendiri tentang pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini saya akan tunjukkan satu persatu. Nah, ini menurut non-Muslim, ya, yaitu Annie Besant, ya. Katanya, it is possible for anyone who studies the life of character of the great prophet of Arabia. Adalah sangat mustahil bagi setiap orang itu yang mempelajari tentang kehidupan dan karakter Nabi mulia, Nabi besar dari Arabia yang mengetahui dan mengajarkan tentang bagaimana Nabi Muhammad itu hidup, ya, yang mengetahui tentang seluruh referensi, ya, yang tentang sang Nabi lah, ya, kira-kira seperti itu ya pemirsa sendiri bisa melihatlah apa yang dikatakan oleh orang-orang non-Muslim ini dengan pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya Nabi Muhammad itu diagungkan oleh mereka, pemirsa, ya, dia agungkan sebagai manusia yang mulia. Ini referensi dari non-Muslim, ya, dari Annie Besant, ya. Kemudian kita lihat lagi yang kedua di sini dari D.G. Hogarth, ya, bisa pemirsa lihat di sini apa katanya, ya. Nah, pemirsa ya lebih memahami, ya. Nah, ini katanya, ya. Ini kata dari D.G. Hogarth, ya. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini dari Dr. William Draper, ya, yang melihat tentang pribadi dan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mengatakan menarik di sini, 4 tahun setelah kematian Justinian, yaitu pada tahun 569 Masehi, ya, telah lahir di Mekah di Arabia seorang manusia, ya, yang sangat berpengaruh, ya, yang berpengaruh besar dalam peradaban umat manusia, yang religius, ya, kepala pemimpin religius yang memimpin banyak peradaban, yang mengajak, ya, to guide the daily life of, yang menunjukkan tentang bagaimana kehidupan sehari-hari 1,3 miliar ras umat manusia, ya, yang mengklaim bahwa dia adalah utusan dari Tuhan. Itu menurut Dr. William Draper, ya. Kemudian kita melihat lagi dari Mahatma Gandhi, ya. Nah, ini juga pemirsa bisa melihat apa katanya, ya, dari Nabi Muhammad, dari pendapat beliau tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi intinya di sini sangat kontras dengan apa yang saudara-saudara kita umat Paulus katakan tentang pribadi Nabi. Ya, ini dari non-Muslim sendiri. Kemudian kita melihat lagi dari Leo Tolstoy, ya pemirsa. Nah, ini Muhammad has always been standing higher than the Christianity, ya. Muhammad itu selalu berdiri di atas, lebih tinggi daripada kekristenan, ya. He does not consider God as human being and never makes himself equal to God, ya. Dia tidak pernah mengharapkan umat manusia itu dia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu adalah sama dengan Tuhan. Muslim worship nothing except God and Muhammad is his messenger. Jadi Muslim itu tidak menyembah kecuali Tuhan dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. There is not any mystery and secret in it. Jadi tidak ada misteri seperti apa yang ajaran Kristen atau umat Paulus itu yakini, misalnya tentang misteri Trinitas yang sampai sekarang itu masih membingungkan pemirsa. Imani saja, tidak ada di dalam Islam seperti itu. Ya,
Kemudian kita bisa lihat lagi di dalam apa yang pakar manusia lagi katakan tentang Nabi Muhammad itu Profesor Ramakrishna Rao, ya, dia mengatakan, ya, the personality of Muhammad, it most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse of it and it I can catch what a dramatic succession of pictures scans. There is Muhammad, the prophet. There is Muhammad, the warrior. Muhammad, the businessman. Muhammad, the statesman. Muhammad, the orator. Banyak sekali lagi ya pemirsa. Intinya beliau ini memuja Nabi Muhammad SAW. Tentu saja objektif ya, bukan subjektivitas dari ilmuwan ini, tidak, tetapi dengan jujur. Kemudian apa lagi yang Surogini Naidu katakan tentang Nabi Muhammad di sini jelas. Ya, jadi pada intinya mereka itu melihat Nabi Muhammad sebagai pribadi yang mulia. Kita bisa lihat lagi dari pendapat Sir George Bernard Shaw. Apa katanya? I have always held the religion of Muhammad in his estimation because of its wonderful vitality. Ya. Nah, ini pemirsa bisa baca lah apa katanya ya, apa pendapat tentang Sir George Bernard Shaw. Ya. Kemudian di sini kita bisa lihat lagi apa yang pendapat dari Thomas Calais. Ya. Nah, the lies, western slander, which well-meaning zeal was helped around this man are disgraceful to ourselves only. Apa katanya? Kebohongan, ya, kebohongan yang selama ini selalu ditimbulkan oleh orang-orang barat, ya tentunya dalam hal ini Kristen ya. Kebohongan yang selalu dihembus-hembuskan oleh keyakinan barat ya, oleh orang-orang barat tentang pribadi yang mengelilingi Nabi Muhammad ini hanya memalukan bagi diri kita sendiri. Ya, jadi kata Thomas Calais ini, kebohongan yang ditimbulkan oleh kalian, oleh kita, oleh orang barat terhadap Nabi Muhammad itu hanya memalukan bagi Kristen sendiri. Itu kata Thomas Calais. Ya, jadi dia memprotes orang-orang Barat, ya, orang-orang Kristen itu yang menghina Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan itu hanya memalukan diri kita, katanya. Kemudian kita bisa melihat lagi dari W. Montgomery Watt, ya, ini bisa saudara lihatlah, ya pemirsa di rumah ya. Nah, jadi di sini intinya itu tidak ada. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling agung sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahi, gimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Maaf nih, Mbak. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Maaf tadi baru. Ya. Sama-sama kita. Ya. Yang penting kita saling berbagi wawasan, saling mengingatkan, karena saudara-saudara kita ini yang dari umat Paulus ini gencar sekali nih. Dia lihat terutama di akun Muhammad Kece namanya. Muhammad Kece itu pagi dengan malam gencar sekali itu. Nah, ini untuk Muhammad Kece ya, dengerin nih Muhammad Kece ya. Di dalam ajaran Islam itu Muhammad Kece dengerin nih. Al-Qur'an Muhammad itu diutus, ada termuat di dalam Al-Qur'an ya. Jadi Anda kalau mengatakan Muhammad tidak termuat di dalam Al-Quran, Anda hanya berbohong ya. Di dalam Al-Quran sudah dengerin nih. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Itu Nabi Muhammad diutus termuat di dalam Al-Quran, bukan tidak ada. Ya Muhammad Kece. Jadi kalau Anda putar-putar tentang Al-Quran, katanya mana ayatnya Nabi Muhammad diutus di Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Saya bacakan dulu Ahi sebentar ya. Saya bacakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah rasul dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini Muhammad Kece dalilnya Nabi Muhammad itu ada di Al-Quran bahwa seorang rasul dan nabi.
yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda mengatakan di dalam akun Anda itu tidak ada Nabi Muhammad di Al-Qur'an diutus sebagai nabi, ini dalilnya ya. Ini sebagai informasi aja Ahi kepada Muhammad Kece yang siang-siang tadi koar-koar dia kepada umat Islam di Al-Qur'an itu tidak ada Nabi Muhammad diutus di Al-Qur'an katanya. Ini dalilnya. Oke, untuk sementara ini dulu Madi sampaikan, nanti kita lanjutkan dulu Ahi. Silakan Ahi, lanjutkan dulu. Madia nanti sambung lagi. Oke. Baik, Aki, terima kasih. Jadi baik, memang sangat memalukan ya ketika seorang Muhammad KC itu ya tidak pantas disandingkan dengan nama Muhammad sebenarnya. Saya panggil Meme KC aja lah ya. Ya, bagus Meme KC aja. Ya, betul. Tidak pantas ya. Tidak pantas si MKC itu mengatakan sesuatu tentang Nabi Muhammad itu berdasarkan subjektivitas dirinya sendiri. Sedangkan kita lihat tadi beberapa dari yang sudah saya share ya tentang apa kata pribadi, apa kata orang-orang non-Muslim yang tentu saja non-Muslim itu adalah manusia yang memang sudah mengetahui dan tentang kapasitas dia sebagai seorang ilmuwan itu sudah tidak diragukan lagi. Seperti yang saya share tadi ya, ada 10 ilmuwan ya yang mengatakan tentang pribadi Nabi Muhammad itu bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia, integritasnya tidak perlu diragukan, manusia yang jujur, membawa peradaban, bahkan mengatakan bahwa seperti apa yang tadi Thomas Kalai bilang ya, kebohongan ya yang ditimbulkan oleh kita, yang selalu saja kita hembuskan tentang pribadi Nabi Muhammad ini, tentang sosok Muhammad ini hanya memalukan bagi diri kita sendiri. Jadi dia sendiri mengakui bahwa kebohongan yang selama ini selalu ditimbulkan oleh orang-orang barat terhadap Nabi Muhammad, ya saya tidak mengatakan seluruhnya, tetapi ada juga tentu saja orang-orang barat itu yang jujur, ya, tetapi dalam hal ini orang-orang barat yang selalu mengembuskan kebencian, itu hanya memalukan bagi diri kita, kata Thomas Kalai. Jadi memang orang-orang barat itu, ya, terutama dunia Kristenan itu selalu saja mengembuskan kebohongan tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu sebenarnya tidak mau melihat, tidak mau belajar lebih jauh lagi tentang Nabi Muhammad SAW, bahwa jika kita lihat Nabi Muhammad itu adalah manusia yang jujur, ya integritasnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Mustahil Nabi Muhammad itu adalah yang mengarang-arang Al-Quran ini, itu mustahil. Mustahil Nabi Muhammad itu mengarang-arang Al-Quran ini. Kemudian kita bisa lihat lagi redaksi di dalam Al-Quran, ya, bahwa di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang mengkritik tentang Nabi, yang menegur Nabi. Ya, misalnya ketika ada seorang buta yang memberi meminta kepada kepada Nabi Muhammad tentang pengajaran, tapi saat itu beliau sedang berhadapan dengan kafilah Quraisy, ya. Nabi Muhammad berharap para utusan Quraisy itu, para orang-orang terkemuka di kalangan Quraisy itu mau menerima Islam. Tetapi saat itu datanglah seorang buta, Nabi Muhammad bermuka masam, tetapi Allah menegurnya. Ya, banyak lagi di dalam ayat Al-Quran itu ayat-ayat yang menegur Nabi. Jadi mustahil Nabi Muhammad membuat Al-Quran ini. Itu mustahil. Kemudian pada selanjutnya kita bisa melihat banyak fakta-fakta ilmiah itu yang pada di dalam Al-Quran ini kita temukan kebenarannya. Ya, banyak sekali, saya tidak bisa sebutkanlah satu persatu ya. Terlalu banyak. Jadi mustahil Nabi Muhammad yang mengarang-arang kitab itu. Dan yang mengejutkan lagi, terdapat beberapa kecocokan, banyak kecocokan sehubungan dengan sejarah Yesus yang dikaji oleh para ilmuwan, ya, yaitu ilmuwan mengkaji tentang arkeologi dan naskah laut mati, ya, hubungan dengan hidup Yesus itu, mereka menemukan bahwa kecocokan antara apa yang mereka temukan tentang Yesus di dalam Al-Quran dan data-data sejarah ini. Misalnya tentang Yesus itu menikah, mereka sudah temukan, para pakar arkeologi sudah menemukan itu. Yang kemudian mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Mereka menemukan bahwa ternyata memang Yesus itu tidak mati di palang salib. Bertentangan dengan apa yang umat Kristen yakini. Artinya konsep keselamatan yang mereka bangun dengan konsep penyaliban Yesus itu adalah suatu kedustaan. Jadi cobalah kita belajar, jangan kita berkuar-kuar, tetapi kita itu justru berada di dalam lubang kebodohan karena kita
tidak memiliki banyak referensi, tidak cukup referensi untuk memuntahkan semua apa yang kita katakan, seperti yang Muhammad Kacai itu bilang, itu hanya melakukan bagi diri mereka sendiri, seperti apa yang Thomas Kalai bilang. Ya, Aki, mungkin itu saja sementara, Aki. Oke, baik makasih Ahi. Nah, ini saya juga menghimbau kepada MKC ya. Ini diulang-ulang terus oleh MKC bahwa Nabi Muhammad itu katanya tidak bisa memberi keselamatan. Siapa bilang ya kan? Itu dalilnya ada semua MKC di dalam Al-Qur'an. Hanya saja Anda mengulang-ulang itu terus. Mengapa ini diulang-ulang? Sesuatu yang diulang-ulang setiap hari seperti itu nanti ujung-ujungnya nanti ada manusia yang termasuk dari kalangan muslim yang mendengar itu, yang tidak tahu, nanti dia percaya gitu loh. Walaupun itu sebenarnya kebohongan. Tapi kalau kebohongan tiap hari diulang-ulang seperti itu oleh MKC, bahwa Nabi Muhammad tidak memberi keselamatan, itu harus kita counter, harus kita jawab. Bagaimana, apakah ada Nabi Muhammad itu di dalam Al-Quran memberi keselamatan? Ini dengerin nih Bang Kece ya, dengerin. Anda bisa lihat dalam surah Al-An'am ayat 51. Nih dengerin nih MKC ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjir bihi alladhi yakhafuna yuhsaru ila rabbihim la yusalahum min dunihi waliyyu wa la safi'un la'allahum yattaqu. Shadaqallahul azim. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpun kepada Tuhannya, sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung, pemberi syafaat pun selain Allah agar mereka bertakwa. Siapa yang memberi syafaat, Bang Kece? Yang memberi syafaat Allah, yang diberi petunjuk siapa? Khusus Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu pemberi syafaat di dalam Islam. Jadi syafaat itu menurut Islam adalah pemberi pertolongan, yang menolong umat Islam nanti di akhirat nanti. Jadi dalam hal ini Nabi Muhammad di dalam Al-Quran ini sudah sangat jelas memberikan pertolongan. Namanya di dalam Islam syafaat. Jadi dari hal ini kami jelaskan kepada teman-teman, saudara-saudara muslim, jangan terpancing oleh hasutan MKC yang setiap hari diulang-ulang. Tidak ada keselamatan dari Muhammad, tidak ada keselamatan dari Muhammad, seperti itu terus. Itu kalau diulang-ulang seperti itu adalah perbuatan yang menipu umat Islam, membohongin umat Islam. Jadi di dalam Islam itu sudah sangat jelas dalilnya, yaitu surah Al-An'am ayat 51. Oke, sampai di sini lanjutkan dulu Ahi, nanti kita lanjutkan kembali, silakan. Silakan Ahi. Ya, baik. Baik, jadi memang itu ya yang perlu kita khawatirkan juga ya. Artinya memang kebohongan yang selalu ditimbulkan oleh Muhammad Kacai ini selalu saja diulang-ulang. Ya, dan itu yang membuat kita itu bereaksi. Tentu saja ketika kita bereaksi ya kita selain kita membela dari Islam ya tentu saja kita menyampaikan itu dengan jujur, bukan kedustaan. Ya, kita bisa lihat lagi di dalam referensi Al-Quran ya tentang apa itu yang bisa kita lihat tentang konsep keselamatan itu. Apa Al-Quran katakan? Kita bisa melihat di dalam surat ketiga ayat ke-133, surat Al-Imran ayat ke-133, kita bisa buka lagi di sana dikatakan ya di sana dikatakan begini ya. Kita lihat ya pemirsa ya, silakan saya buka dulu ayatnya di sini. Nah, di sini dikatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kamu pada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah itu menginginkan kita itu untuk berlomba-lomba untuk menuju kepada kebaikan ya, dengan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, bukan surga yang sempit seperti apa yang dikatakan Alkitab itu, ya. Nah itu, jadi banyak sekali konsep keselamatan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena terlalu banyaknya gitu ya. Tetapi yang mengherankan kenapa dia tidak melihat tentang konsep keselamatan di dalam ayat Al-Quran yang sangat berdasarkan itu. Poinnya, intinya adalah ketika kita melihat tentang konsep keselamatan itu,
Ya, itu kita hanya menyembah hanya kepada Allah saja dan jangan kita mempersekutukannya. Itulah inti dari keselamatan itu. Beda halnya ketika kita menyembah ciptaannya, itu adalah suatu kutukan bagi mereka dan kebinasaan bagi mereka karena mereka itu menyembah ciptaan, bukan menyembah yang menciptakan. Jadi itu yang merupakan hal yang harus kita waspadai, jangan sampai kita terjebak dalam kemusnahan. Ya, dan yang sangat memprihatinkan lagi, jangan sampai kita di usia tua ya seperti Bapak Ibnu Kalam ya, di usia tua dia sudah kafir terang-terangan, ya sudah kafir. Ya beda, ini bukan kata saya. Ketika kita melihat di dalam surat kelima ayat 72 dan 73 jelas bahwa telah kafirlah orang menjustifikasi bahwa atau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi ketika Ibnu Kalam sudah menyetujui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, otomatis ya dia sudah keluar dari Islam itu. Sudah kafir dengan perkataan laqad, ya telah kafirlah. Jadi telah kafir Bapak Ibnu Kalam itu sudah keluar dari Islam. Jadi itulah yang sangat kita khawatirkan, jangan sampai kita terjebak dalam kebodohan sehingga kita terjerumus dalam kekafiran. Ya, sedangkan kita masih saja tidak sadar bahwa kita sudah terjerumus dalam kekafiran. Mungkin itu saja, Aki. Terima kasih. Baik, Ahi. Ini Madia tambahkan kembali nih, biar teman-teman dan saudara-saudara lain juga mendengar bahwa di dalam Islam itu keselamatan sudah sangat banyak dalilnya. Madia langsung bacakan terjemahannya Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa bagi mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian ditambah surah Al-Kahfi ayat 107. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat baik, amal soleh, bagi mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Ini jaminan keselamatan dalam Islam. Kemudian dikonfirmasi lagi dalam surah An-Nisa ayat 122. Orang-orang yang beriman dan berbuat baik, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Kemudian di dalam hadis Nabi, sangat jelas kembali, saya bacakan hadisnya. Ini dikonfirmasi juga keselamatan dalam Islam itu, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain yang Maha Esa, Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, dan bersaksi bahwa Isa Yesus adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam serta ruhnya, dan bersaksi pula surga dan neraka itu benar, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai kadar amalnya. Di sini sudah sangat jelas Yesus, posisinya Yesus atau Isa adalah Rasulullah, bukan Tuhan ya dalam posisi ini. Jadi kalau MKC mengutak-ngatik ayat dan hadis ini, itu dia mengingkari tidak sesuai dengan tafsir dan hadis ini, asbabul wurudnya. Jadi dalam hal ini kalau dia putar-putar hadis ini bukan merujuk kepada Tuhan, tetapi Isa di sini adalah seorang rasul dan nabi. Kemudian ini dengarin nih Bang Kece, kalau Anda putar-putar kembali ayat ini, dengarin nih. Dari Anas, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak seorang pun yang bersaksi dengan ketulusan hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, melainkan Allah akan mengharamkannya api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah ini yang sangat penting nih, dengarin Bang Kece. Ini sangat penting dalam Islam nih Bang Kece. Siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, niscaya dia masuk surga. Sangat mudah, keselamatan dalam Islam sangat mudah Bang Kece. Tidak perlu ditebus-tebus dosa. Seperti yang Anda sampaikan, tidak perlu ditebus-tebus dosa, diputar-putar dengan hal-hal percaya doang. Nah ini dalam Islam dengan membaca La ilaha illallah, itu sudah dijamin niscaya dia masuk surga. Ya, demikian ini untuk informasinya. Ahi, dilanjutkan dulu Ahi, baru Madia lanjut kembali, silakan.
Baik, terima kasih Akhi. Jadi sehubungan dengan konsep keselamatan yang memang sangat berserakan sih ayatnya. Jadi saya juga heran gitu ya dengan Bapak MKC ini ya, ketika dia mengatakan bahwa tidak ada konsep keselamatan di dalam Islam, itu saya heran gitu. Pola pikirnya itu seperti apa ya? Jadi ini yang membuat saya itu berpikir bahwa tidak ada niatan yang bagus di dalam hati Muhammad MKC ya. Tiada niatan yang bagus di dalam hati MKC itu terhadap Islam, tidak ada. Motifnya itu hanya kebencian dia terhadap Islam, sehingga logika atau pikiran akal sehatnya itu tertutup. Seperti itu yang menurut saya. Berbeda dengan orang-orang yang sudah saya sampaikan tadi dalam referensinya. Ya, jadi memang benar bahwa di dalam Islam itu masuk surga itu memang apa ya? Memang sudah sudah diberikan petunjuk ya, kita bisa melihat ya bagaimana ketika kita buka di dalam surat ketiga ayat ke-14 ya, saya akan share kepada pemirsa yang ada di rumah ya, saya share kepada pemirsa yang ada di rumah ayatnya ya. Nah, ini kita buka ayat Al-Qur'an ya, tentang konsep keselamatan ini penting. Ya, di sini dikatakan Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa ya. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia itu keindahan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu wanita, wal banin ya, anak lelaki, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah ya, dan harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda ya, wal fiddah wal khailil musawwamati ya, dan kuda-kuda pilihan, wal an'am, binatang ternak, wal hars ya, dan sawah ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itu adalah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya, jadi kita harus berlomba-lomba dengan ini. Jadi yang sudah kita lihat sekarang faktanya bahwa memang di dunia ini, di alam dunia ini dijadikan indah pandangan kita itu sebagai manusia, keinginan terhadap nomor satu itu wanita ya, wanita, wal banin ya, dan anak laki-laki, ini sudah jelas. Jadi kecintaan kita itu lebih dalam itu pertama nomor satu itu terhadap wanita dan juga anak laki-laki ya, dan urutan-urutan selanjutnya sampai dengan sawah ladang ya. Tetapi di ayat selanjutnya Allah itu mengatakan kepada kita ini sebagai bahan renungan bagi kita juga ya, bahan renungan bagi kita. Qul, katakanlah, inkah aku kabarkan kepada kamu apa yang lebih baik daripada itu ya, daripada yang di dunia tadi itu ya. Apa kata Allah itu, inkah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada yang tadi itu ya, yang nisa, banin, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah ya, emas, perak, kuda pilihan, dan sawah ladang. Apakah ada yang lebih baik daripada itu? Inginkah aku kabari kepada kalian wahai manusia? Ini sebagai harusnya membuka pikiran bagi kita. Inginkah aku kabari itu? Nah, ini kan harus membuka mindset pikiran kita. Wah, ternyata ada lagi nih. Nah, apa itu kan, membuat kita penasaran kan? Nah, apa kata Allah? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dianugerahi, dikaruniai istri-istri yang disucikan, ya, istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Kemudian ayat selanjutnya, bagaimana kriteria orang itu? Ya, apakah mereka itu bagaimana kriteria orang-orang yang mendapatkan surga itu ya, yang penuh kenikmatan itu, yang memperoleh keselamatan yang pasti itu? Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka lah orang-orang yang ciri-cirinya itu disebutkan oleh Allah itu ya. Nah, kemudian ada lagi yang lain. Bagaimana ciri-ciri berikutnya itu? Apakah beriman dengan kematian Yesus di padang salib lalu otomatis masuk surga? Tidak, ya. Apa itu syaratnya? Yaitu orang-orang yang sabar, as-sabirin, was-shodiqin, wal qanitin ya, yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memohonkan ampunan di waktu sahur. Jadi itu ya, kriteria untuk masuk surga, untuk masuk ke dalam konsep keselamatan yang pasti. Dan Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang berhak disembah. Jadi itu
ya bukan hanya beriman dengan kematian Yesus di palang salib seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 9, ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu tipuan Paulus itu. Ya, tipuan Paulus itu. Mengapa kalian tidak menggunakan akal sehat? Ya, itulah. Jadi hati-hati, jangan kita beriman dengan konsep keselamatan yang palsu, ciptaan si pendusta, yang oleh banyak para pakar sudah diakui bahwa Paulus itu adalah pendusta. Hati-hati, ya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin itu saja, Afi. Saya sapa dulu saudaraku, Pak Gembala. Ini Ustadz Unggul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah mau berakhir ya, jelang maghrib? Kita memang planningnya tadi dari jam 5 sebelum maghrib sih kita berakhir ya. Tapi nggak masalah, ini kan masih ada waktu, Ustadz. Iya. Oke deh, kalau gitu sebentar aja ya. Jadi intinya begini. Cara menghadapi MCK ini ya, itu kan kita udah tahu ya. Ada dua golongan. Yang satu golongan berlandaskan argumen-argumen dari Alkitabiah. Tapi itu mudah digugurkan. Dari mereka tahu argumen-argumen ini yang elegan lah bisa dibilang, tetap mereka akan memelintir. Kalaupun mereka tidak memfitnah Islam, mereka akan mempertahankan keyakinannya. Artinya sebut sajalah Kristen ya di dalam debat. Tetapi yang bahaya adalah orang-orang bayaran yang dibayar untuk menghujat Islam. Itu tujuan utamanya, dia menghujat Islam, menghina, merendahkan. Lalu ada juga golongan yang berusaha melakukan misi pemurtadan. Kalau orang-orang seperti kita, Ustadz Laude dan Media Channel, itu udah sangat kuat ya bentengnya ya. Yang perlu kita bentengi adalah orang-orang Islam yang pengetahuannya tentang agamanya masih dalam taraf belajar, memperdalam ilmu. Atau yang imannya hanya sekedar menjalankan yang wajib. Nah, ini yang perlu kita lindungi. Jadi caranya adalah orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim, MCK ini yang masuknya kotoran, keluar pun kotoran, itu jangan terlalu akademis, jangan dilawan dengan dalil-dalil karena dia memang tahu bahwa dia posisinya sedang berdusta. Jadi apapun dalil yang kita bawakan tidak akan ditanggapi oleh dia gitu loh. Malah dia seolah-olah tampak lebih pintar lah daripada orang Islam kalau membawakan dalil. Intinya begini, hantam dulu bahwa yang dia katakan itu adalah fitnah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, lalu hantam lagi dia dengan cara logika yang mudah dipahami. Contohnya begini, ketika dia memfitnah, bagaimana mungkin Nabi Muhammad aja nggak selamat, nggak naik ke surga, buktinya masih di kuburan. Itu kan kata-kata yang mudah dicerna, ya kan? Nah, kita hantam juga, gampang aja. Bagaimana mungkin Yesus jadi juru selamat, orang dia aja dipukulin, ditelanjangin, diludahin, nggak berbuat apa-apa, gitu. Dan contohnya kalau dia aja masih didoakan, disalawatkan, gitu. Nah, syafaat itu selain dari rahmat Allah kita diselamatkan, kemudian syafaat Rasulullah dengan mengucap kalimat syahadat, jangankan Nabi, kawan saja bisa loh, kan ada hadisnya tuh. Ya Allah, dulu si Fulan ngaji bareng saya, berjuang membela Islam bareng saya, kok saya nggak lihat dia di surga. Itu syafaat seorang kawan loh. Seorang kawan doang, apalagi syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Saya rangkum sebagai penutup, hantam dia bahwa dia memfitnah Al-Quran ataupun hadis, tidak benar karena dia memelintir. Kedua, hantam juga dia dengan bahasa yang mudah, semudah dia ngomong Nabi Muhammad tidak selamat, nggak sampai surga, masih di kuburan. Nah, kita pun juga hantam, tapi jangan menghujat Yesusnya ya, karena Yesus bagi orang Islam
adalah nabi yang mulia. Kita mengimani Yesus sebagai nabi, tidak sebagai Tuhan. Jadi jangan menghina Yesusnya, hantam si mulut comberan ini. Segitu ya dari saya, standby lagi Ustadz Laude. Baik, terima kasih Ustadz Unggul. Jadi memang itulah yang perlu kita waspadai ya bagi saudara-saudara kita kaum muslimin di mana saja berada. Marilah kita menggali apa yang dikatakan di dalam Al-Quran ini, karena terlalu banyak kebenaran di sini yang sudah terbukti benar gitu ya. Terlalu banyak pesan-pesan di dalam Al-Quran ini yang menyuruh kita itu mempergunakan akal gitu, agar jangan sampai kita terjebak dengan konsep keselamatan yang palsu. Nah, jadi dalam hal ini kita menguji dengan perkembangan Islam di Amerika dan Eropa, bagaimana negara maju yang tentu saja dengan kemajuan ilmu pengetahuannya itu mereka mempergunakan akal, sehingga dengan akal yang mereka punyai itu, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mereka punyai, mereka memanfaatkan itu untuk benar-benar mencari keselamatan yang hakiki. Ya, tentu saja mereka menemukan itu di dalam Islam. Kita bisa melihat bagaimana negara Eropa dan Amerika itu, negara di Eropa dan Amerika berbondong-bondong memeluk Islam. Nah, berbanding terbalik dengan di Indonesia, walaupun memang di Indonesia ini dalam hal pengetahuan tentu saja negara masih berkembang gitu ya. Jadi kita juga sangat miris dengan saudara-saudara kita umat muslim itu sangat jauh melihat Al-Quran ini hanya sebatas membaca tetapi tidak mau mempelajari isinya. Itu yang sangat miris. Dan inilah yang membuat mereka itu, khususnya para misionaris itu ya, MKC, Pak Saifuddin Ibrahim dan kawan-kawan, mereka sadar dengan fakta ini, makanya mereka itu berlomba-lomba untuk memurtadkan umat muslim di Indonesia memang jauh dari nilai-nilai Al-Quran, jauh dari kesadaran mereka itu untuk memahami Al-Quran. Mereka sadar akan fakta itu, tetapi saya optimis dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan informasi, kita masyarakat muslim di Indonesia juga tentunya bukan cuma muslim tetapi seluruh manusia ya, bangsa Indonesia, dengan kemajuan ilmu pengetahuan kita bisa mengakses segala macam informasi, tentu saja termasuk juga dengan informasi spiritual akan kebenaran Islam. Jadi saya juga yakin bahwa misi misionaris di Indonesia itu akan gagal total. Mereka tidak akan berhasil. Karena apa ya? Karena tidak mungkin ketika negara semakin maju, ilmu pengetahuan semakin maju, informasi semakin maju, masa pola pikir kita harus mundur ya, sehingga kita terjebak dengan konsep keselamatan yang palsu. Jadi walaupun memang kita sekarang ini umat muslim itu jauh dari nilai-nilai Al-Quran, tetapi seiring dengan waktu dan perkembangan informasi, maka kita juga lambat laun ya pasti akan belajar dan melek informasi, termasuk informasi juga tentang kebenaran Islam ini. Ya, mungkin Aki Media Channel, silakan Aki. Ada yang mau disampaikan Aki? Baik, terima kasih Ahi ya. Kalau Media ini cuma ingin menambahkan kembali hal-hal yang jadi fitnahan lah dari MKC ini. Salah satu fitnahannya itu juga yang paling sering diulang-ulang terusnya itu, salah satunya adalah dia mengatakan Muhammad bin Abdullah itu tidak ada di Al-Quran gitu loh. Ini yang sering diulang-ulang terus setiap hari itu, Muhammad bin Abdullah tidak ada di dalam Al-Quran. Nah ini seperti ini, hal-hal yang dituduhkan seperti ini ya, Ahi. Nah jadi jawabannya bagaimana? Sudah saya jawab seperti ini jawabannya. Saya bilang Al-Quran kan diturunkan bertahap, berturut-turut ya, selama 23 tahun kurang lebih. Nah, dalam posisi itu Nabi Muhammad kan mempunyai istri. Istri-istri itulah yang mencatat, itu sebagai saksinya. Jadi tidak mungkin ada bin lain, bin Abdullah. Otomatis kalaupun tidak ada binnya, saya bilang di dalam Al-Quran, otomatis kan istrinya kan sudah ada saksinya tuh, istri. Kemudian yang menulis Zaid. Nah, kemudian saya counter juga dengan mengatakan bahwa kalau Anda MKC menuduh seperti itu di dalam Al-Quran binnya itu tidak ada, Anda masalahkan, bagaimana kalau di dalam perjanjian lama, kitab Taurat itu malah tidak ada nama Yesus. Bukan malah binnya saja, tapi nama Yesus pun tidak ada. Jangankan Yesus bin Yusuf, nama Yesus pun tidak ada di perjanjian lama. Bagaimana Anda meyakini dia sebagai Tuhan kalau di dalam perjanjian lama tidak ada?
kan bisa saja Yesus yang lain, kan ada Yesus Barabas segala. Nah ini saya counter seperti itu. Nah itu akhirnya agak reda seperti itu gambarannya. Nah kemudian yang sering digoreng-goreng oleh MKC itu juga salah satunya merujuk kepada surah Al-Imran ayat 3. Surah Al-Imran ayat 3 ini saya bacakan langsung artinya saja. Dan dia Allah menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenar-benarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, menurunkan Taurat dan Injil. Nah, menurunkan Taurat dan Injil ini digoreng-goreng oleh MKC nih, diputar-putar ayatnya ini, sehingga bilangnya umat Islam harus beriman kepada kitab Taurat dan kitab Injil itu. Jangan beriman kepada hadis maupun kitab apa namanya itu, kitab yang satunya tuh kitab kuning, nah buku kuning. Nah jangan beriman pada itu, harus beriman. Nah ini yang sering digorengnya MKC nih, setiap hari digoreng-goreng terus ini. Menurut jadi umat Islam harus beriman kepada Taurat dan Injil katanya, bukan Al-Hadis dan apa namanya kitab kuning. Nah saya sudah counter juga itu, saya bilang kan dalam Al-Quran sudah dijawab bahwa atiullahi wa atiur rasul wa ulul amri, beriman kepada Allah, hadis dan para pemimpin di antara kita dalam negara ya. Nah dalam hal ini sudah terjawab, tetapi itu tetap aja sudah digoreng-goreng terus. Ya ujung-ujungnya dalam posisi ini saya jelasin bahwa umat Islam tidak wajib menjalankan syariat di dalam kitab Taurat dan Injil. Saya bilang begitu, tidak wajib. Tetapi umat Islam hanya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab Taurat dan Injil itu, yang mana kitab itu di dalam Al-Qur'an sudah dirubah-rubah, sudah dipalsukan. Nah, seperti itu jawaban saya, sudah dirubah-rubah, dipalsukan. Jadi umat Islam tidak wajib lagi menjalankan syariatnya, tetapi hanya membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan saja. Cuman mengimani sebatas itu saja. Nah, kemudian saya jawab juga, ini kan sudah di-counter dalam Al-Quran bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 79 itu kan memang Alkitab itu, Taurat dan Injil kan sudah dirubah-rubah tuh dalam Al-Baqarah ayat 79. Nah, seperti itu saya menjawabnya. Tapi namanya MKC setiap hari diputar-putar ini terus. Diputar-putar. Saya bilang, apakah nggak terjawab ini atau bagaimana ini? Dan padahal saya masuk ke roomnya, masuk berdiskusi langsung sama orang ini, tapi aneh juga gitu loh. Nggak jelas ya. Silakan silakan. Ya, baik. Jadi coba aja ditambahkan Aki Madia. Iya, silakan. Oke, coba aja ditambahkan. Saya break 5 menit, silakan. Saya sholat maghrib. Anda silakan dulu bicara, saya break 5 menit ya. Silakan. Oh iya, silakan. Ya. Di sini masih 20 menit baru maghrib. Ya, silakan. Ya. Saya break. Masih maghrib. Ya baik, silakan Ustadz Unggul, di sini masih 20 menit lagi baru maghrib. Iya. Nanti kalau saya juga break ketemu dengan Aki Madia channel ini, tolong disampaikan aja. Tanyakan surat Maryam itu yang dimaksud Maryam siapa? Kalau dia melintar-melintir, ya kita sebut bahwa surat Maryam adalah Maria, ibundanya Yesus. Lalu tidak disebut bagaimana, ada surat Muhammad, gitu kan? Kalau dia bilang, oh itu bukan Muhammad bin Abdullah, ya sebut, buktikan, jangan asal ngomong cablak. Sebab para alim ulama yang besar-besar itu semua mengimani bahwa yang dimaksud surat Muhammad adalah nama Nabi Muhammad. Itu kan sangat gampang. Kemudian juga tadi apa ya yang mau saya bahas, poin-poin tentang mengimani itu disebut bahwa betul sudah di ujung tapi kurang menggigit gitu loh. Bahwasanya kita mengimani bukan hoax, pernah Allah mewahyukan kepada Musa Taurat, kepada Daud Zabur, Injil kepada Yesus gitu. Tapi masa berlakunya hanya ketika mereka hidup. Ketika Musa meninggal, kemudian turun wahyu berupa Zabur, itu harusnya sudah tidak dipakai lagi. Ini dalam perspektif Islam. Kan dia bilangnya harusnya orang Islam beriman gitu kan kepada Taurat dan Injil. Lalu ketika kalimat Injil itu juga kan ketika Yesus hidup.
Ketika Yesus sudah nggak ada di bumi, ya Injilnya nggak dipakai lagi, turun Al-Quran sebagai penutup yang bisa diuji, tidak lekang oleh waktu, oleh zaman, oleh ujian dari teknologi, ilmu pengetahuan, sastra, dan sebagainya. Jadi memang sudah tidak berlaku lagi. Nah, ketika Yesus mewartakan Injil, apakah dia bawa-bawa Gospel Markus, Lukas, Yohanes, dan Matius? Kan tidak. Jadi Gospel itu bukan Injil di zaman Yesus. Itu saya rasa satu pukulan yang lebih menggigit gitu ya. Jadi ketika Yesus mewartakan Injil, bukan dia bawa-bawa seperti buku gospel-gospel yang 4 itu, Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Nah, itu dari saya ke Madia, ke Ustadz Laude. Jangan lupa, tidak hanya teknologi ya, kemiskinan juga mendekati kekufuran loh. Di Eropa, Amerika, Australia, itu orang-orang sudah meninggalkan gereja. Kenapa? Karena mereka memandang itu nggak masuk akal. Pertama, mereka akan menjadi ateis, meninggalkan gereja. Disinilah celah Islam masuk, terutama di Inggris. Jadi berbondong-bondong orang masuk Islam karena mereka mendengar dakwah Islam. Nah, dana yang masih besar di pusat-pusat gereja Katolik ataupun Protestan itu dilarikannya ke negara Asia, termasuk salah satunya Indonesia. Mereka mendapat dana besar itu. Saya yakin channel-channel Islam semuanya mendapatkan dari fisabilillah ya. Kalau mereka kan memang dibayar untuk melakukan itu, ada pamrihnya lah. Jadi dana mereka besar. Nah, di sini kita jangan lupakan juga bahwa kemiskinan akan mendekati pada kekufuran. Nah, kita berikan mereka yang sederhana juga, yang gampang dicerna. Nas dan dalil kita ajukan, lalu penyampaiannya jangan lupa pakai bahasa awam yang mudah dimengerti dan diterima. Gitu Tatlode, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Unggul ya. Jadi memang pertama yang kita lihat ketika Muhammad bin Abdullah yang selalu saja digembar-gemborkan oleh MKC itu bahwa Muhammad bin Abdullah tidak ada di dalam Al-Quran. Sebenarnya ini merupakan mukjizat dari Al-Quran ini, bahwa tidak ada satupun nama Muhammad sebelum Al-Quran diturunkan. Bisa dicek. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah Muhammad bin Abdullah, karena Muhammad bin Abdullah adalah manusia pertama satu-satunya yang bernama Muhammad. Tidak ada manusia di muka bumi ya sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Muhammad bin Abdullah itu yang pernah ada nama Muhammad, tidak ada. Jadi itu yang perlu kita cerna, yang perlu Bapak Muhammad MKC itu cerna. Carilah, tidak ada nama Muhammad sebelum Muhammad bin Abdullah. Jadi otomatis jelaslah apa yang dimaksud oleh Al-Quran di sini, tentu saja Muhammad bin Abdullah. Itu yang tidak dipahami. Kemudian Bapak MKC selalu saja mengatakan bahwa Injil ya, Muslim itu harus mengikuti Injil. Yang dia maksud itu, yang Bapak MKC maksud itu Injil dan Taurat itu Alkitab ini. Padahal yang dimaksud Injil dan Taurat apa yang di dalam Al-Quran itu bukanlah Alkitab ini. Ini bukanlah Taurat dan Injil. Markus, Lukas, dan Yohanes itu bukanlah Injil. Kita bisa melihat redaksinya di dalam Matius 8:35 dan Markus 9:35. Di sana dikatakan bahwa Yesus itu mengabarkan Injil. Tetapi Injil apa yang dikabarkan oleh Yesus? Apakah Yesus membawa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ketiaknya seperti ini, lalu keluar keliling tanah Galilea? Tentu saja tidak. Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Yesus itu ada di bibirnya, ada di hatinya, ada di pikirannya. Itulah Injil yang diwahyukan Yesus. Dan Yesus, itulah Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Yesus. Dan Allah tidak pernah memerintahkan kepada Yesus untuk mencatat Injil. Beda ketika Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam tulisan Nabi Muhammad SAW, selain memerintahkan untuk menghafal itu, lalu menulisnya. Jadi inilah terpeliharanya Al-Quran. Beda ya. Jadi ini perlu dipahami oleh saudaraku Muslim dan Kristen ya, terutama Muslim. Ini bukanlah Taurat dan Injil ya. Bukan. Iya betul. Makanya nggak boleh lagi kita menyebut buku-buku itu sebagai Injil. Sebut saja Gospel untuk Perjanjian Baru, Gospel Matius, Gospel Markus, Lukas, dan Gospel Yohanes. Jangan lagi sebut-sebut Injil. Injil itu ketika Yesus masih hidup di bumi ya bersama para muridnya, itulah Injil. Sesudahnya jangan lagi sebut Injil, sebut saja Gospel.
Dalam bahasa Inggris pun ditulis gitu. Bahkan Gospel according to Matius misalnya. Gospel menurut Matius, bukan menurut Yesus. Gospel according to Lukas, Yohanes. Ya, jadi menurut 4 nama itu, bukan menurut Yesus. Jangan lagi sebut Injil. Injil sudah tidak ada. Ya, baik, saudaraku. Jadi ini juga sebentar lagi kita mau masuk waktu maghrib ya. Jadi saya sapa dulu mungkin dengan Rantai Perak ya. Selamat sore. Selamat sore. Rantai Perak, selamat sore. Selamat sore. Ya, ini cuma sebentar ya karena kita ya selamat sore. Iya. Ya sebentar lagi mau maghrib ya. Jadi mungkin kita tidak lama di sini. Iya. Ya. Ini saya mau tanya ya. Oke, silakan, saudara. Iya. Iya. Kalau itu kan kalau di Al-Quran itu kan Injil kan disebutkan. Saya pernah dengar itu ada cerita di hadis itu atau di Quran itu, hadis mungkin. Itu ada cerita itu katanya Nabi Isa diberi kitab Injil. Nah, pertanyaan saya kalau seperti yang baru saya dengar tadi bilang kitab Injil sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, maksud saya berarti Injil itu di dalam pengertian Islam itu Muslim itu sama halnya dengan tidak punya arti apa-apa. Bisa dijelaskan dari pemikiran saudara Muslim di sini? Terima kasih. Iya, baik. Jadi karena waktunya juga terlalu singkat, kita juga sebentar lagi mau maghrib ya. Jadi ketika Allah mengatakan di dalam surat ketiga ayat ketiga bahwa Allah itu mewahyukan kepada Isa itu Taurat, dia menurunkan Taurat dan Injil. Jadi bukanlah Alkitab ini. Jadi Alkitab ini bukanlah Taurat dan Injil. Ya, Yesus juga bisa kita lihat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat ke 17 sampai dengan 21, Yesus mengatakan, janganlah kamu sangkakan bahwa aku datang itu untuk merubah hukum Taurat atau kitab para nabi, tapi dia datang itu untuk menggenapinya. Ya, kita juga bisa lihat di dalam redaksi ayat Al-Quran surat ke-5 ayat ke-3 bahwa Nabi Muhammad itu juga datang untuk menyempurnakan Islam yang sudah dibawa oleh Yesus dan seluruh para nabi. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini, ya Al-Quran ini termasuk juga Injil dan Taurat ada di sini. Injil dan Taurat seperti apa yang sudah diwahyukan oleh Allah kepada Musa dan Isa atau Yesus. Tetapi bukan Alkitab ini. Alkitab ini kita lihat seperti penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, ya kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 35, Markus 9:35, bahwa kita bisa lihat di dalam redaksi ayat ini bahwa Yesus itu mengajarkan Injil dari satu kota ke kota lain, ya, mengajarkan Injil. Jadi kita bisa berpikir, Injil apa yang diajarkan oleh Yesus saat itu? Apakah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang Yesus saat itu bawa? Tentu saja tidak. Ya, jadi itu logikanya seperti itu. Jadi bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang dibawa oleh Yesus untuk mengajar. Beda halnya dengan Islam, dengan Al-Quran ini. Ketika Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, ya beliau Al-Quran inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah yang diperintahkan untuk dihafal dan dicatat. Ya, dan masa selanjutnya itu ada sejarah tentang kodifikasi Al-Quran. Ya, ini lain lagi halnya, ini beda lagi topiknya. Jadi intinya, ya poinnya seperti itu, bahwa ketika Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Yesus itu adalah dalam bentuk lisan, bukan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini, dan sudah disempurnakan oleh Allah Taurat dan Injil itu di dalam Al-Quran ini. Sama ketika Yesus mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepada kamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan sudah tergenapi semuanya apa yang dikatakan oleh Yesus dan Musa di dalam Al-Quran ini. Dan sudah digenapi juga oleh Rasul penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin seperti sedikit, itu saudaraku. Tambahan sedikit, karena jelang maghrib.
Ya, salam kenal ya saudaraku rantai perak. Ini karena mau maghrib ya, mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu kembali. Ya. Jadi mengenai arti terjemahan aslinya Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Lalu hadis juga berbahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini punya banyak kandungan makna. Bagaimana memilih makna yang tepat itu berdasarkan konteksnya. Jadi ketika disebut diturunkan kitab kepada Musa, kitab kepada Daud berupa Mazmur atau Zabur. Kemudian diturunkan kitab Injil kepada Yesus, bukan dalam bentuk artian harafiah apa namanya dari langit turun berdalam bentuk buku, tidak, tetapi maknanya luas. Kitab itu bukan yang kitab yang orang umat Islam perspektifnya tidak memandang dalam bentuk buku seperti yang tadi dipegang oleh Pak Laude, baik Al-Quran ataupun Holy Bible tadi ya, tidak dalam bentuk buku itu, maknanya sangat luas. Jadi jangan diambil artiannya kitab itu adalah buku dalam bentuk kertas dan tulisan di dalamnya. Allah dalam perspektif Islam mengajarkan manusia dengan kalam tulisan, termasuk Nabi Musa itu diberikan kemampuan menulis dengan pengajaran-pengajaran dari Allah itu berupa kalam tulisan. Jadi mohon maaf ini saya juga sudah dekat banget waktu maghrib. Insya Allah bisa ketemu lagi lain waktu. Saya mohon pamit dulu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Baik, silakan, kita umat Ustaz Islam Terima kasih tidak pernah menghujat ya Nabi Isa ya, karena Yesus bagaimanapun Nabi yang mulia bagi umat Islam. Kita dilarang menghujat ya. Nah, walaupun kita tidak mengakui beliau sebagai Tuhan, tapi kita tetap memuliakan beliau, termasuk ibunya. Kita imani sebagai perawan suci, tidak ada campur tangan lelaki ketika beliau mengandung Yesus. Oke, segitu dulu ya, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Gembala ya, Ustadz Unggul, dan juga kepada saudaraku ya, saudaraku sebangsa ya, dan setanah air rantai perak ya, walaupun bukan saudara seiman tetapi saudaraku sebangsa dan setanah air. Ya mungkin penjelasan kami ini mungkin terlalu, sebenarnya masih perlu yang banyak ya yang perlu kami jelaskan sehubungan dengan Al-Quran dan apa ya Alkitab, apa yang perlu kami jelaskan bahwa Alkitab ini sudah mengalami perubahan-perubahan seperti apa yang Al-Quran klaim di dalam surat kedua ayat ke-79. Jadi sebenarnya banyak bukti yang perlu kami buktikan. Saudaraku tentu saja punya hak untuk meminta bukti itu kepada ketika Al-Quran mengklaim bahwa Alkitab itu sudah mengalami perubahan-perubahan, tentu saja saudaraku punya hak untuk meminta buktinya itu. Tapi karena waktunya ini waktunya ini sebentar lagi kita mau menunaikan sholat maghrib, jadi saya ucapkan ya kepada saudaraku, mungkin lain waktu kita akan kembali lagi untuk membahas tentang topik ini ya. Jadi mungkin nanti saya akan share juga linknya ke grup ya. Mungkin saudaraku ini juga gabung di grup, saya akan share nanti. Nanti bisa masuk ya. Jadi saya ucapkan terima kasih ya saudaraku udah masuk ya di channel kami, sudah bergabung dengan waktu yang sempit ini. Terima kasih, dan juga pada Ustadz Gembala dan Afi Media Channel kami ucapkan terima kasih, dan kepada pemirsa yang ada di rumah ya, terima kasih atas sudinya untuk mampir ke channel kami ya. Insya Allah nanti akan kita rutin lagi untuk membahas tentang klaim-klaim yang ada di dalam Al-Quran sehubungan dengan apa yang dikatakan Al-Quran tentang Alkitab, tentang utusan-utusan Tuhan yang mulia, sehubungan dengan Taurat dan Injil, dan klaim-klaim lain tentang kebenaran. Karena apa? Karena Yesus mengatakan, carilah kebenaran itu, maka kebenaran akan membebaskan kamu. Jadi dalam hal ini, kita tentu saja punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian pada saudaraku non-muslim. Saya ucapkan selamat sore, dan pada saudaraku kaum muslimin di mana saja berada, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.